Boleh di Kompas Siang, Saudara. Banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan tidak hanya merenggut korban jiwa. Banjir juga membuat perekonomian terhambat dan hingga kini Masamba, ibu kota Kabupaten Luwu Utara, masih lumpuh. Hingga hari ini kota Masamba masih dipenuhi material yang terbawa banjir bandang. Lumpur dan pasir menimbun jalan hingga permukiman. Kondisi yang membuat perekonomian warga terhenti. Perkembangan penanganan bencana banjir bandang di Luwu Utara akan disampaikan oleh rekan kami, jurnalis Kompas TV Eki Muzakir. Selamat siang Eki, sepekan pasca banjir ribuan warga ini mengungsi. Seperti apa kondisi mereka saat ini? Iya, Medov, saya melaporkan di salah satu lokasi pengungsian di Kompleks Kantor Bupati Luwu Utara di Masamba. Nah, di tempat ini ada sekitar ribuan warga yang mengungsi. Tepat di belakang saya itu adalah masjid tempat warga pengungsi. Kondisinya memang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan lokasi pengungsian di tempat lain, yaitu di Kecamatan Bantaeng, di Meli. Di sana memang kondisi pengungsiannya tidak terlalu bagus karena mereka menggunakan alas atau seadanya dan juga tenda menggunakan terpal. Nah, ini yang menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, bagaimana memperbaiki kondisi pengungsi ada di sejumlah titik. Data dari pemerintah Kabupaten Luwu Utara menyebutkan bahwa ada sekitar titik pengungsian secara keseluruhan di Kecamatan Masamba dan juga Kecamatan Baibunta. Dan jumlah total keseluruhan dari para pengungsi ini sekitar 4 ribuan. Kami tadi juga sempat berbincang dengan tim medis posko pengungsian, menyebutkan bahwa hingga hari ini memang cukup banyak para pengungsi yang sudah mulai terserang penyakit, mulai dari gatal-gatal hingga ispa. Data yang kami terima ada hampir sekitar 500-an pengungsi yang sudah mulai mengalami atau terjangkit sejumlah penyakit. Dok. Ya, Eki, Anda mengatakan ada sekitar 4 ribuan warga mengungsi di ratusan posko. Apa yang saat ini paling mereka butuhkan? Tadi Anda juga menyebut banyak juga yang sudah mulai terserang penyakit, Eki. Iya, sebenarnya bantuan dari berbagai kalangan ini sudah mulai berdatangan. Tidak hanya di tempat kami melaporkan di Kompleks Bupati, Kantor Bupati Luwu Utara, sejumlah daerah-daerah lain juga sudah atau lokasi-lokasi titik pengungsian lain bantuan sudah diberikan. Eki? Eki, Anda bisa mendengar suara saya? Ya, Madam. Ya, kami sempat mengalami putus komunikasi dengan Anda, Eki. Apa boleh disampaikan sekali lagi, bantuan memang sudah sampai, apakah memang sudah sampai ke semua lokasi titik pengungsian? Apakah ada kendala pada saat penyaluran bantuan, Eki? Iya, secara umum memang bantuan sudah banyak disalurkan, termasuk juga kami pantau di kantor Bupati Luwu Utara, kami melihat begitu banyak bantuan di kantor Bupati Luwu Utara dan beberapa memang sudah disalurkan, termasuk di tempat kami melaporkan di Kompleks Bupati Luwu Utara atau kantor Bupati Luwu Utara. Di tempat ini memang cukup banyak pengungsi. Namun bukan cuma di tempat ini, setidaknya ada lebih 20-an titik pengungsian dan ini yang menjadi pekerjaan rumah sebenarnya, bagaimana mendistribusikan ke seluruh bantuan yang sudah diterima. Kemarin sejumlah relawan juga melakukan penyaluran bantuan, mereka harus menggunakan motor trail karena memang lokasi pengungsian yang cukup jauh dan ini beberapa lokasi pengungsian juga masih membutuhkan minimnya fasilitas MCK, Maidok. Fasilitas MCK itu yang perlu dicatat untuk beberapa lokasi pengungsian yang tidak bisa, yang penting juga untuk dilihat dari kasus ini adalah bencana tidak hanya karena curah hujan yang tinggi tapi juga karena perambahan hutan. Apakah sudah ada penyelidikan terkait dengan kayu-kayu besar yang ikut terbawa pada saat banjir terjadi, Eki? Ya, benar sekali bahwa dugaan-dugaan itu memang sempat muncul di masyarakat bahwa sebenarnya banjir bandang ini bukan cuma soal hujan deras atau intensitas hujan yang cukup deras yang menerjang Luwu Utara dalam beberapa pekan lalu, tapi juga soal dugaan adanya perambahan hutan dan penambangan ilegal di sekitar Kecamatan Baibunta. Nah, namun pemerintah Kabupaten Luwu Utara sendiri sejauh ini belum bisa memastikan apakah hal ini benar.
Namun perbincangan kami dengan Bupati Luwu Utara menyebutkan bahwa jika memang ini benar, pihaknya akan mengiringnya ke arah hukum. Dan juga tim kami juga sempat berbincang dengan kepolisian Luwu Utara. Ada Kapolres Luwu Utara yang menyebutkan bahwa pihaknya kini mulai melakukan penyelidikan jika benar ada dugaan perambangan liar di Kabupaten Luwu Utara, Maido. Terima kasih. Laporan Anda jurnalis Kompas TV Eki Muzakir melaporkan dari salah satu titik lokasi pengungsian di kantor Bupati Luwu Utara.